Selamat datang di channel Ini Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan guru di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Budi Rahayu di channel Ini Budi, channel yang akan memberikan informasi seputar PPG atau pendidikan profesi guru, terutama sekali mengenai PPG dalam jabatan. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya. Bagi Bapak Ibu rekan guru yang belum sempat menyaksikan video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Linknya ada di deskripsi. Berikut ini mari kita lihat indikator yang keempat. Di sini dinyatakan bahwa disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan kalimat conditional sentence tipe kedua dengan benar. Nah, Bapak Ibu, di video sebelumnya kita sudah membahas kalimat conditional sentence tipe ke-1, yang mana tipe ke-1 ini merupakan jenis kalimat yang kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau pekerjaan itu lebih besar jika syaratnya dipenuhi. Sedangkan conditional sentence tipe yang kedua ini, kejadian, fakta atau realnya tidak pernah terjadi. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita lihat terlebih dahulu pola sederhana kalimat ini. Jadi polanya seperti ini ya Bapak Ibu. If ditambah subjek ditambah verb to atau kata kerja kedua. Lalu berikutnya ada subjek lagi ditambah would ditambah kata kerja ke-1. Ini adalah pola kalimat yang sederhana dari conditional sentence tipe yang kedua ini. Selanjutnya mari kita langsung saja ke contoh soalnya ya Bapak Ibu. Di sini menyatakan if she bla 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 dalam kurung study harder, she bla 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 pass the test with flying colors. Jawaban pilihannya adalah A. Studied would pass, B. Studies will pass, C. Would study passes, D. Were studying would pass. Nah, jika kita lihat pola dari kalimat conditional sentence tipe kedua ini, maka jawaban yang lebih tepat adalah A ya Bapak Ibu. Mari kita bahas sedikit tentang soal ini ya. Dalam conditional sentence tipe kedua ini, kalau kita lihat dalam kalimatnya, sebetulnya ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Kalimat pertama biasa disebut dengan if clause, yang kedua disebut dengan main clause. Sebenarnya pola kalimat ini bisa juga dibalik, artinya main clause-nya dulu yang di awal, baru kemudian if clause-nya, tanpa mengurangi makna kalimat tersebut. Nah, untuk soal yang ini kebetulan if clause-nya di awal dan main clause-nya di akhir. Bapak Ibu tentu masih ingat yang ada kata if-nya itu biasanya adalah syarat, sedangkan yang ada kata would atau will-nya itu adalah pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi di sini bila kita merujuk kepada pola kalimatnya, maka jawaban A adalah jawaban yang lebih tepat.
Kalau untuk pilihan jawaban B itu merupakan conditional sentence tipe yang pertama, sedangkan pilihan C dan D bukan merupakan kalimat conditional sentence. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita lihat soal yang berikutnya. Soal ini dalam bentuk sebuah cerita pendek. Silakan disimak ya Bapak Ibu. One day, Lisa found a mysterious old lamp while cleaning her attic. When she rubbed the lamp, a genie appeared. The genie said, "I will grant you 3 wishes, but there are some conditions. I cannot bring back the dead, and I cannot make someone fall in love with you." Lisa thought for a moment and said, "I wish I blah blah blah," dalam kurung be a famous singer. Nah, untuk pilihannya di sini adalah A. I were a famous singer. B. I will be a famous singer. C. I am a famous singer. Dan D. I would be a famous singer. Pilihan jawabannya atau kunci jawabannya adalah A ya Bapak Ibu. Nah, soal yang ini dalam bentuk cerita, kita menggunakan pola wish ditambah simple past yang menggunakan to be, were di sini. Kemudian ditambah kata kerja ke-1 atau kata kerja dasar untuk mengungkapkan keinginan yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Sehingga jawaban yang benar adalah A. I were a famous singer. Jadi kalau kalimat lengkapnya itu I wish I were a famous singer. Nah Bapak Ibu, pastikan untuk memeriksa pola kalimat conditional sentence ini dengan cermat agar jawaban yang tepat bisa disesuaikan ya dengan kondisi yang diberikan. Semoga contoh soal dan pembahasan ini bisa membantu Bapak Ibu rekan guru dimanapun saja berada. Mari kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Di sini disajikan short functional text. Peserta mampu mengevaluasi koherensi lewat penggunaan tenses. Koherensi atau coherence dalam bahasa menunjukkan kesatuan, keterkaitan, dan konsistensi dalam suatu teks atau percakapan. Dalam konteks indikator di atas, koherensi mengacu pada bagaimana teks percakapan dibuat dengan baik dan mengalir secara logis, sehingga pesan yang ingin disampaikan dengan jelas dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dalam teks percakapan, koherensi mencakup beberapa hal, termasuk tenses atau bentuk waktu, ekspresi dan nada, keterkaitan antara kalimat dan klausa, serta konteks dan kesatuan topik. Dalam yang berhubungan dengan penggunaan bentuk waktu, itu penggunaan waktu yang konsisten di dalam percakapan itu digunakan harus sesuai dengan konteks dan tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya atau sesudahnya. Sedangkan yang berhubungan dengan ekspresi dan nada, ungkapan dan nada percakapan harus sesuai dengan konteks. Misalnya, jika ada ungkapan tertentu yang menyiratkan rasa tidak senang atau ketidakpuasan,
itu harus sesuai dengan situasi yang sedang dibahas. Sedangkan keterkaitan antara kalimat dan klausa itu digunakan dalam percakapan harus saling berhubungan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Konteks dan kesatuan topik percakapan harus tetap berfokus pada topik atau subjek tertentu sehingga tidak menyimpang terlalu jauh dari topik utama. Nah, agar lebih paham tentang indikator di atas, mari kita lihat contoh soal berikut ini, Bapak Ibu. Di sini disajikan teks dalam bentuk email. Dear Sarah, I'm writing to tell you about my vacation plans. Last week, I book a trip to Bali for next month. While I be there, I plan to visit several tourist attractions and try the local cuisines. I hope to relax on the beautiful beach and take lots of pictures. I be really excited about the trip and can't wait to share my experience with you when I get back. Best regards, Michael. Nah, pertanyaannya adalah evaluate the coherence of the text by choosing the correct tense for each verb in parentheses. Di sini ada pilihan yang A, book, will be, plan, will try, hope, will take, will be. Sedangkan B, book, plan, will try, hope, will take, will be, will be. C, book, will be, plan, try, hope, take, will be. Dan pilihan B, I'm booking, will be, plan, will try, hope, will take, will be. Mari kita lihat. Di dalam teks ini kita melihat campuran tenses yang berbeda. Untuk membuat teks menjadi kohesif atau coherence, kita perlu menggunakan tenses yang konsisten. Dalam kalimat conditional sentence tipe ke-1, seperti rencana perjalanan Michael yang ada di dalam soal tersebut, kita menggunakan simple present tense untuk menyatakan tindakan yang direncanakan di masa depan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Book, will be, plan, will try, hope, will take, will be. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal tentang coherence. Penjelasan tentang coherence sudah dijelaskan di atas sebelumnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita lihat indikator yang ke-6. Disajikan teks conversation atau percakapan di sini ya. Peserta mampu menentukan ungkapan yang menyiratkan rasa tidak senang. Contoh soalnya ini adalah percakapan antara Ayah dan Bayu.
Hey, I heard you got promotions at work. Congratulations. Oh, thanks. But it's not as great as it seems. I have to work longer hours and deal with more responsibilities now. Nah, bunyi soalnya kira-kira seperti ini. Identify the expressions that implies dissatisfactions from biased response. Pilihannya A. Thanks, B. Not as great as it seems, C. Work longer hours, dan D. Deal with more responsibilities now. Jawabannya menurut kuncinya di sini adalah yang B ya Bapak Ibu. Not as great as it seems. Di dalam percakapan ini, ungkapan yang menyeratkan rasa tidak senang atau ketidakpuasan terdapat dalam jawaban B, yaitu not as great as it seems. Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun Bayu mendapat promosi, dia merasa tidak sepenuhnya senang dengan situasi barunya. Ungkapan ini bisa diterjemahkan dengan tidak sehebat yang terlihat atau tidak sebaik yang terlihat. Ungkapan ini menggambarkan bahwa sesuatu atau suatu situasi mungkin tidak seindah, sebaik atau sebagus yang terlihat pada awalnya. Sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Masih percakapan ya. Ini percakapan antara Luna dengan Maya. Kata Luna, "Did you enjoy the party last night?" Jawab si Maya, "Well, the music was too loud and some people were rude. I couldn't have a decent conversation with anyone." Nah, untuk soalnya sama dengan soal sebelumnya. Find the expressions that indicate dissatisfaction from Maya's response. A. Enjoy the party. B. The music was too loud. C. Some people were rude. Dan D. Couldn't have a decent conversation with anyone. Jawabannya adalah yang D. Couldn't have a decent conversation with anyone. Nah, di dalam percakapan ini, ungkapan yang menyeratkan rasa tidak senang atau ketidakpuasan terdapat dalam jawaban D, yakni couldn't have a decent conversation with anyone. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Maya merasa tidak senang karena suasana di pesta itu membuatnya sulit untuk berbicara dengan orang lain. Bapak Ibu Dewan Guru di mana saja berada, pastikan untuk memahami konteks percakapan dan mencari ungkapan yang menunjukkan perasaan tidak senang atau ketidakpuasan, agar jawaban yang Bapak Ibu pilih itu tepat adanya. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan kali ini sekian dulu ya. Semoga soal-soal yang telah Bapak Ibu pelajari di sini bisa memberikan sedikit gambaran untuk menghadapi pretest atau seleksi akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli kemudian ya. Saya ucapkan semoga Bapak Ibu mendapatkan kelancaran dalam mengikuti pretest nantinya.
Akhir kata, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.